setia di acara UM Talk sesi 9. Sebagaimana spirit Universitas Anwar Medika, Humanity Beyond Excellence, maka UM Talk akan selalu mengangkat topik-topik happening. Contohnya ya ini, bisa nggak sih bikin lulus tanpa buat skripsi? Oke, nah sebelum kita lanjut, kami ingin menyampaikan bahwa untuk acara UM Talk hari ini, Bapak Ibu, teman-teman yang menonton akan berkesempatan mendapatkan giveaway. Giveaway kita kali diberikan oleh toko Yuachi, di mana ini toko Yuachi Bu menjual sembako kerjasama dengan Bulog, yaitu pangan rumah kita. Benar betul ya, pangan rumah kita. Nah, bagi penonton UM Talk yang setia, sampai pada akhir acara berkesempatan untuk mendapatkan giveaway. Nggak tahu kita nanti nih Bu dikasih apa Bu, yang jelas pasti berkaitan dengan sembako. Nah, sebelum kita lanjut, sahabat UM, saya ingin mengajak kita berpikir tentang, yaitu tadi Bu, bisa nggak sih kita lulus tanpa mengerjakan skripsi? Ini bahwa di setiap pendidikan tinggi yang namanya KKN, KTI, dan skripsi itu adalah satu hal yang wajib dikerjakan di akhir masa pendidikan. Nah, tetapi jadi pertanyaannya, bisa nggak kita nggak mengerjakan skripsi? Nah, oleh sebab itu UM Talk sesi 9 kali ini mengangkat topik tentang kuliah tanpa skripsi. Bisa, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Oke. Nah, topik menarik ini saya rasa bagi kita semua sangat menarik, terutama bagi mahasiswa, di mana kita akan membahas tentang konsep Merdeka Belajar versi Universitas Anwar Medika Sidoarjo. Nah, untuk pembahasan topik yang luar biasa ini, kita saat ini sudah bersama-sama dengan kapten dari Universitas Anwar Medika, yaitu Ibu rektor kita cantik ya, Ibu Martina Kurnia Rohma, SSI MBiomed. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Semangat ya Bu, selalu semangat ya. Ini kelebihannya Bu Martin, penonton UM Talk, beliau itu selalu semangat walaupun kayaknya kerja ya Bu ya. Betul, tapi semangat, selalu semangat, enjoy ya, itu modal kita untuk sukses. Betul. Oke, terima kasih Bu Martina. Kemudian di samping Bu Martina ada juga cewek cantik nih, seorang gadis cantik. Buat informasi penonton UM Talk, tahun lalu tahun 2021 bersama timnya Mbak yang cantik ini sudah mendapatkan hibah Kemendikbud pada program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa atau PHP 2D. Bukan di PHP ya Mbak? Enggak, Ibu, PHP beda. 2D. Ya, kita sapa saja Mbak Anestia. Halo Mbak Anestia, Assalamualaikum. Salam. Halo. Apa kabar? Baik Ibu. Oke. Belum kita lanjut ya Bu, Mbak Anes, tentang topik kita sapa dulu penonton setia UM Talk yang sudah bergabung di live kita hari ini. Nah, saya lihat ini ada Pak Josri Kaya. Ini Pak Josri Kaya adalah penonton kita ya dari Bontang. Oh, Kalimantan ya, tapi dari sesi 1 UM Talk sampai dengan sesi 9 Pak Jo ini selalu nonton. Kemudian ada juga, halo Pak Jo, ada juga, ini juga keren nih, Mas Danu Ditya dari Jepara Bu. Halo Jepara. Ya, Kemudian ada temennya nggak Mbak? Coba lihat di situ. Ibu. Oh ini Bu, ada ya? Vidya Dwi. Halo Mbak Vidya. Temen ya? Iya Bu. Teman seangkatan. Oh, teman baik kayaknya ya. Sahabat Bu. Walah, oke. Kemudian juga ada Mas Ferry dari Sumbawa Bu. Wah, jauh-jauh ya Bu ya. Jauh-jauh, memang penonton UM Talk ini setia karena kita selalu menginformasikan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke Bu, kita masuk saja ke topik kita saat ini. Bagaimana
saya sampaikan di awal tadi bahwa pada saat ini ketika orang kuliah kadang-kadang itu masuk di sesi yang paling momok, paling menakutkan adalah Betul. buat tugas akhir Betul. dari Betul itu. KKN sampai dengan tugas Sesuanya ini. akhir. Iya. Kemudian sebenarnya saya mau bertanya sama Bip ya, orang bikin tugas akhir itu apa nggak boleh di skip Bu? Itu memang kayaknya syarat ya Bu, kalau mau lulus itu harus mengerjakan KTI atau skripsi. Ini kalau yang S1. Seiring berkembangnya waktu, pemerintah sepertinya berpikir kebutuhan dari mahasiswa ini sebetulnya adalah kompetensi. Nggak harus sini karena skripsi kadangkala hanya jadi tumpukan di perpustakaan gitu. Tapi tidak bisa diaplikasikan. Diaplikasikan atau diaplikasikan orang banyak. Kayaknya berpikir bahwa kegiatan-kegiatan yang mungkin itu dijadikan ganti dari manfaat minimal untuk mahasiswa itu sendiri untuk membangun kompetensinya, dan yang kedua tentu buat masyarakat. Jadi untuk saat ini bisa saja kita bebas skripsi gitu, artinya ada penggantinya yang lebih menarik untuk mengerjakan skripsi. Ini kayaknya saya dengar kata kuncinya dua nih Bu. Yang pertama sesuai kompetensi, yang kedua berarti tidak skripsi bisa asal melakukan kegiatan yang sesuai dengan kompetensi. Bu, sebelum jauh, kompetensi itu apa? Kompetensi ini adalah standar minimal kemampuan dan pengetahuan maupun sikap yang harus dimiliki oleh seorang lulusan. Contohnya misalnya farmasi harus memiliki kompetensi tertentu ya Bu ya, 8 kompetensi kalau tidak salah ya, kalau apoteker ada 9 kompetensi. Nah, bagian kalau dulu mungkin hanya berupa kitab kemudian ditulis di dalam sebuah naskah, kemudian jadi bacaan di kalau publikasikan, dan penelitian tidak hanya dilaksanakan dengan kegiatan itu. Berarti adalah puncak dari selama mereka belajar. Betul. Selama belajar di farmasi misalnya, belajar cara meracik obat. Nah, itu harus betul. Skripsi berarti melakukan kegiatan yang bisa mengaplikasikan semua ilmunya ketika kuliah. Betul. Seperti itu ya Bu ya? Betul, penggantinya bisa, itu konsepnya. Jadi penasaran Saya Bu, iya penasaran. Saya semester mau skripsi nih. Mau skripsi Bu. Jadi kompetensi ini adalah semua ilmu yang mereka pelajari selama kuliah, lalu itu tertuang. Betul. Sekarang bisa dituangkan dalam kegiatan yang di lainnya yang berhubungan tapi mengaplikasikan ilmunya, seperti itu ya Bu ya? Iya, betul. Oke, baik, ini menarik sekali ya Bu ya. Tapi ini apakah ini kegiatan tadi udah Ibu sampaikan pemerintah ada legalitas? Betul, ada kebijakan dan programnya yang kita kenal dengan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka. Pas 17 Agustus. Berarti betul. ini bagus sekali nih acara ditayangkan seminggu setelah 17 Agustus karena kita juga akan merdeka. Merdeka Tapi belajar. merdeka dengan syarat. Iya, betul. Karena enggak mungkin lulus kalau enggak kompeten ya Bu. Betul. Oke, baik. Adalah kebijakan yang diturunkan. Pertanyaan saya selanjutnya Bu, karena UM sendiri, apa ada program-program dilakukan untuk membebaskan mahasiswa dan jadi merdeka belajar itu diterapkan bagaimana? Sebelum saya lanjut dengan pertanyaan berikutnya,
informasi, Universitas Anwar Medika udah bukan 3 program, Di 3 program studi, ada 9 program 9. studi. Oh, keren sekali. Keren. Tepuk tangan dong. jadi jadi kembali ke Martina. Bagaimana konsep Merdeka Belajar yang dikemas oleh Ya, jadi pertama saya sampaikan dulu konsep daripada MBKM itu sendiri. Jadi kebijakan atau program MBKM ini memang disiapkan oleh pemerintah supaya mahasiswa itu memiliki pengalaman yang lebih dalam belajar, tidak konvensional seperti dahulu kala di kelas seperti itu, tapi lebih ke masyarakat, lebih langsung ke dunia kerja, di industri mungkin gitu ya. Harapannya adalah mahasiswa ini ketika sudah lulus ini mereka benar-benar siap untuk bekerja. Jadi kompetensi itu tidak hanya nih dari membaca saja atau perkuliahan konvensional, mereka harus melakukan sendiri. Misalnya farmasi industri begitu ya Bu, kita magang atau ada magang bersertifikat di industri obat. Nah, mereka tahu langsung di lapangan seperti apa, kemudian mereka mengikuti proyek-proyek di industri tersebut, itu akan bisa menjadi sebuah karya yang nanti bisa menggantikan skripsi itu sendiri. Seperti itu. Ada banyak macamnya untuk program MBKM ini Bu. Dari pemerintah itu ada 8. Yang pertama adalah magang atau praktek kerja. itu seberapa lama, Bu? Minimal kalau untuk MBKM sendiri sebetulnya ada ketentuannya 20 SKS dalam 1 semester. Nanti ada hitungan-hitungannya sendiri Bu, paling tidak minimal 3 bulan seperti itu. Kalau dulu kan pada beberapa prodi itu magang sambil kuliah. Nah, ini bisa 1 semester full itu untuk magang dan proyek saja gitu. Oke, jadi mahasiswa tuh benar-benar tahu siap untuk di lapangan itu akan seperti apa. Karena kalau di lapangan itu kan kita tidak hanya belajar hard skill, tapi juga soft skill, betul. Misalnya mereka dimagangkan di rumah sakit, mereka tidak hanya belajar cara meracik obat sesuai teori yang didapatkan di kampus, tapi mereka juga bisa berinteraksi misalnya dengan pasien, dengan distributor, betul. Jadi ketika mereka nanti lulus di tempat bekerja, mereka sudah menguasai betul lapangan ini, tidak hanya dari kompetensinya tadi ya. Bukan hanya sekedar teori, tapi sudah tahu ya Bu. Soft skillnya mereka bekerja sama di dunia kerja itu sudah benar-benar siap. Itu yang pertama Bu, magang dan praktek kerja. Yang kedua adalah penelitian, riset. Nah, yang dimaksud di sini mungkin kalau skripsi pasti riset ya Bu ya. Tapi kalau sekarang bisa dikemas dalam proyek-proyek berpayung dengan dosen. Begitu, satu tim sama dosen. Dan itu bisa dikerjakan mulai misal semester 4 begitu ya. Nggak harus nunggu semester. Nggak harus, nanti bisa lulus lebih cepat. Berarti ini tergantung passion juga Bu. Betul. Ngikut sama dosen, Betul. terus bisa lulus. Ya, kebetulan Bu Butet, dosen-dosen Universitas Anwar Medika itu sudah banyak yang punya proyek-proyek berpayung. Misalnya ada Pak Yulianto Ade Prasetyo, Warek 1 kita, itu proyeknya di bidang mikrobiologi. Jadi anak-anak mahasiswa bisa mulai dari semester 4 katakanlah ya ikut di laboratorium Pak Pras misalnya, ikut penelitian, nanti sebelum semester 8 dia sudah melakukan penelitian, jadi bisa lulus 3,5 tahun begitu. Dan yang didapatkan lebih banyak Bu, karena kalau skripsi itu kan di 1 semester mereka dipaksa untuk cepet-cepetan, nah lumayan pressure juga Bu ya. Kalau berpayung dengan dosen kan Lebih asik, ya, betul, lebih santai, lebih asik, tapi target juga tercapai, mereka juga dapat lebih banyak. Seperti itu untuk proyek. Dan juga kita juga Universitas Anwar Medika bekerja sama dengan institusi lain Bu, misalnya IPD dari UNER, begitu. Institut Tropical Center ya, ITD, Tropical Disease ya, penyakit tropis. Betul, jadi ada dosen-dosen kita yang bekerja sama dengan pihak ITD mengerjakan proyek tertentu, sehingga kita tidak hanya bekerja atau belajar dengan orang-orang di UM saja, tapi juga dapat ilmu
dari institusi lain yang pastinya semakin banyak yang kita dapat. Terus mungkin ya Bu ya, kan kalau biasanya kalau anak-anak di tugas akhir, di skripsi, itu kan dia butuh dana yang besar. Betul. Kalau dia ikut penelitian berpayung, Betul. berarti kan untuk pendanaan kebantu ya Bu? Terbantu sekali, bahkan 0 rupiah ya Bu ya. Iya. Tinggal kemauan keras, Penting mau rajin, mau belajar, gitu, Nah, sudah catatan terbebas. penting ini, yang mau keluar ayo ikut penelitian berpayung. Mbak Anes ikut ya nanti ya. Iya. Nih, kelebihannya juga Bu, kalau penelitian berpayung itu kan yang mengerjakan banyak orang, sehingga pada suatu penelitian itu akan sangat baik sekali dari berbagai sudut, dari berbagai sisi, interdisciplinary. Kalau di luar negeri itu katakanlah di Jepang itu ada riset bersama Mbak Anes, tidak hanya orang farmasi misalkan, dia juga bisa berkolaborasi mungkin dengan orang-orang dari RPL. Kalau kita punya Yang RPL ya, berbeda, ya, sistem informasi kan sekarang ada telemedicine ya Bu ya. Iya betul. Seperti contohnya ada merek Adalah, tertentu ya, ada merek. pengobatan via digital, betul. Itu bisa Cek. kolaborasi antara anak farmasi dengan anak sistem informasi. Gitu. Kenapa tidak kita mengkombinasi dua bidang ilmu yang notabene nantinya malah berfungsi di masyarakat, dan itu merupakan kegemaran kita ya. Ada kan di farmasi pun ada konsentrasi sendiri-sendiri ya Bu. Ada yang seneng betul lintas keilmuan, ada yang mungkin tidak suka di lab, ada yang sukanya komunitas. Nah, komunitas ini kalau dia berdiri sendiri, tidak hidup, misalkan dia mengkolaborasikan dengan teknologi yang saat ini lagi tren digitalisasi, maka itu akan semakin digunakan seperti itu. Berarti Interdisciplinary. saya ini ya Bu ya, yang pertama tadi kalau magang berarti bisa bekerja di industri-industri tertentu. Betul. Atau Fasilitas kesehatan ya, kalau kesehatan, bidang kesehatan. atau proyek yang bisa mengasah kompetensinya. Betul. Nah, itu juga tidak mengeluarkan biaya. Betul. Yang kedua, penelitian tanpa biaya, yaitu ikut penelitian berpayung. Berpayung, karena penelitian dosen berpayung itu Mbak Agnes, itu juga support pendanaannya ada yang dari pemerintah, ada pihak ketiga yang jumlahnya tidak hanya jutaan tapi puluhan bahkan ratusan juta, dan itu sangat-sangat bagus kalau kita optimalkan gitu Bu. Ya, selain ada masih banyak Bu yang kedua Banyak ya. Ada 8 banyak lagi pilihannya. soalnya. Adik-adik boleh memilih nanti mau model yang seperti apa ya, mau skripsi di ala magang gitu atau Ya. ala project dosen Ya. seperti itu. Yang ketiga ada membangun desa, KKN tematik begitu Bu. Mungkin ini agak sedikit sosial ya, mungkin lebih ke prodi-prodi sosial Bu. Itu KKN ini lebih kaitannya sama pengabdian masyarakat ya Mbak ya, mungkin yang sistem informasi dia mengembangkan suatu sistem informasi atau aplikasi begitu ya Bu, yang akan dipakai di desa-desa mungkin seperti itu. Nah itu bisa jadi skripsi, sudah bisa jadi skripsi. Nah KKN tematik ini juga ada hibahnya dari pemerintah. Ya, berarti kayak yang diikuti. Iya, Bu. PHP 2D Ini juga ini. bisa membantu di BUMDesnya Bu, bantu Betul. biasanya. Ya. Kayaknya nanti mau Nanti berbagi kita juga akan ya. dengar ceritanya Mbak Kita Anes. simpan dulu Bu Betul. ini. Ya. Biar Betul. penasaran yang nonton gimana sih Iya. rasanya. Pokoknya pemerintah itu support banget Bu dengan MBKM ini. Jadi banyak hibah-hibah yang bisa diambil oleh mahasiswa. Mahasiswa semester 4 pun sudah bisa mengajukan KKN tematik ini, hibah KKN tematik yang PHP 2D. Bisa ya Bu ya. Sudah bisa begitu. Nah, yang saya contohkan tadi misalnya di desa, apa sih yang dibutuhkan masyarakat desa itu yang mungkin berkaitan dengan program studinya. Misal ada adik-adik kita yang sistem informasi ya, di sini kan sudah mulai kita ada prodinya, salah satunya aplikasi itu. Dan itu kalau biasanya aplikasi itu nanti jangka panjangnya ada pengembangan lagi, bisa jadi proyeknya dia kalau sudah Enggak, lulus. informasi deh Bu. Iya. Kayaknya kalau saya ingat ada program, ada tim yang mereka itu mengerjakan merubah. Oh ini timnya Mbak Anes yang merubah limbah menjadi
yang Iya, bermanfaat bagi manfaat. kita. Betul ya, Mbak Iya, Anes ya. Kita Produk, simpan lagi. iya. Nah, Iya, itu. semua prodi mestinya bisa tergali. Bisa, Ya. betul, Keren, betul. keren. Ini juga nggak keluar dana ya, bukan dapat pendanaan biasanya ini. Iya, betul. Dari apa namanya? Institusi ada, kalau mau hibah lebih besar lagi ada dari pemerintah. Begitu. Oke, selanjutnya Bu, apalagi Yang keempat ada studi dan proyek independen. Nah, kalau kayak apa Bu? proyek independen ini lebih kepada pembuatan produk, Sebetulnya mirip-mirip dengan yang proyek dengan dosen tadi, Bu. Tapi kalau proyek dengan dosen ini biasanya luarannya berupa publikasi. Iya. Nah, ini kalau proyek independen lebih ke apa namanya produk Produk yang Betul, dihasilkan. produk yang dihasilkan seperti itu, prototype, atau kalau di farmasi ya mungkin apa namanya sediaan obat seperti Sediaan itu baru. ya, Itu bahan herbal gitu. Sampai di mana Bu? Sampai mendapatkan izin produksi atau Biasanya hak cipta, paten cipta, sederhana paten. seperti itu. Oh, itu sudah bisa kalau hak cipta, mendapatkan hak cipta. Jadi sekedar informasi ya untuk penonton UM Talk. Jadi kalau di farmasi itu kita bisa membuat produk, tapi produk itu harus produk yang baru. Betul. Apapun kebaruannya, apakah pemanisnya bisa aman untuk diabetes, Ya. dan itu nanti dilaporkan ke Haki untuk mendapatkan Haki. Betul. Ini cocok untuk teman-teman adik-adik kita yang di prodi vokasi, Bu, yang di D3 Oh, ini. D3 farmasi begitu D3 Bu, ya? farmasi ataupun D3 TLM ya yang kita punya ya. Itu karena sekarang kan dirjennya sudah terpisah tuh, Bu, antara akademik dengan yang vokasi. Nah, vokasi ini arah apa luarannya penekanan produk, lebih kepada produk. Lanjutan dari mungkin SMK ya, Bu ya. Iya, iya. Nah, di D3 lebih banyak karena yang ditonjolkan keterampilan gitu. Ya. Oke. Ada lagi Bu? Ada Kayaknya banyak ini kebijakannya. ada 8, Bu. Nah, kita sudah ada 4. Yang kelima pertukaran pelajar. Kalau ini mungkin lebih cocoknya di Fakultas Keguruan gitu ya, Bu, FKIP. Kalau untuk prodi-prodi UM bisa memilih yang lain ya, untuk pertukaran pelajar. Tapi mungkin nggak sih kalau pertukaran pelajar oleh mahasiswa UM? Mahasiswa UM untuk dijadikan skripsi belum. Ya karena Oh, iya, tidak iya. mendukung kompetensinya, Bu. Sesuai kompetensi mungkin ya Bu. Betul, karena judulnya untuk jadi skripsi kan. Tapi untuk bisa dilakukan atau tidak bisa saja. Seperti itu. Kemudian asistensi mengajar ini juga cocoknya untuk keguruannya, seperti itu. Nah, kalau pertukaran pelajar ini misalkan kita yang apa namanya satu prodi tapi beda universitas itu bisa. Iya, atau dari beberapa prodi dalam satu universitas juga bisa. Ini keuntungannya apa kalau dalam satu universitas pertukaran pelajarnya? Mungkin beberapa SKS yang contoh di farmasi dengan TLM, misalkan Bu ada di S1 farmasi mata kuliah patologi klinik. Nah, itu banyak memang diajarkan di TLM dari beberapa mata kuliah. Memperdalam patologi Di TLM bisa. di kliniknya. Betul. Oke. Atau di lintas perguruan tinggi. Jadi kerjasama universitas ini harus benar-benar kuat. UM sendiri sekarang kerjasamanya sudah sangat banyak sekali di nasional dan di internasionalnya juga. Dalam 2 bulan ini kita sudah mau 2 kerjasama internasional. Ya. Ya. Ini ke depan. Betul. Baru-baru ini kan UKM Penalaran tuh Bu bikin apa namanya seminar bagaimana caranya kalau mau tinggal di luar. Oh ya, yang kemarin itu ya menarik itu ya. Jauh sekali. Jadi tidak hanya kita tuh ternyata UM ini ternyata tidak hanya berpikir
seputaran kita. Nah nanti kalau banyak mau upgrade ilmu sampai keluar sama keluar negeri sudah disiapkan juga luar biasa. Ibu kayaknya pernah di Jepang ya, Bu? Di Jepang enak nggak sih, Bu? Enak dong, tapi karena keluarganya di sini jadi lebih enak balik lagi ya. Cakep-cakep nggak, Bu, yang di Jepang? Kapan Dingin Bapak dingin ya. Dingin dingin. Oke. Gitu. Selanjutnya, Ada kegiatan kewirausahaan. Nah, ini cocok untuk prodi baru kita, kewirausahaan dan bisnis digital. Itu pun juga mata kuliahnya nanti kita setting by project gitu. iya. Jadi nggak melulu di kelas begitu, Bu. Iya, betul. Lebih cepat, bisa 3,5 tahun. Iya, ngapain kita lama-lama kuliah kalau nggak ada produk yang bisa kita hasilkan kan? Yes. Betul. Ya, tapi kan dalam hal kompetensi kita punya standar minimal ya, Bu ya. Maksimal di semester kompetensinya bisa 3,5 tahun lah, begitu ya. tapi tetap nggak perlu bikin skripsi. Betul. Nah, ini dicari. garis bawah ini, Bu. Ini yang dicari orang. Betul. Skripsi. Nanti kalau adik-adik lolos PKM ya, misalkan di saja, PKM kewirausahaan. nah, Wow. Kemarin UM juga Sudah. loh Bu, lolos PKM kan ya Bu ya UM. Iya. nah itu nanti publikasinya itu cukup sebagai tindak hal ini. Keren. Iya, jadi aplikasi aja bisa. Ya, Wow. seperti itu. Mantap. Ini saya untung udah lulus ya. Kalau nggak saya daftar loh di UM ini. Soalnya kok enak. Dulu susah bikin skripsi. Ternyata kalau udah bisa bikin project kewirausahaan, Udah lolos skripsi. iya ya penting berjalan sih. Kalau nggak berjalan nggak bu. Ya, harus ikut. Iya, betul, betul. Tadi proyek dengan dosen, misalkan dia sudah publikasi di semester 6, ya sudah bebas skripsi. Yang penting sudah Publikasi saja, karena iya. Untuk sampai Sudah dilalui. Iya, betul. Betul. Kalau yang proyek independen tadi sudah dapat hak cipta begitu ya. Ya sudah bebas skripsi. wah, Iya, atau KTI gitu. Pengen Bu, tapi saya sudah semester 7. Kan yang horor itu kan ujian proposal skripsinya ya Bu iya ya. betul. Yang kalau ujian proposalnya ditanyain sendiri lagi ya. Sendiri lagi. Enak ikut proyek. Mana ya Bu? Ikut proyek rame-rame, publikasi. Perjalanannya Iya. harus diikuti selama satu semester minimal ya. Iya, betul. Terus masih ada kah Bu atau sudah? Tinggal satu proyek kemanusiaan ya. Contohnya Bu. Kalau ini sih biasanya kita kerjasama dengan PMI misalkan, atau pada saat ada bencana seperti Iya. itu Bu. Yang baru-baru ini kan mungkin COVID-19 itu ya Bu ya. Nanti kayak mahasiswa tanggap bencana. Betul, ya itu dijadikan sebuah project. Kita melakukan program apa saja untuk mengentaskan bencana tadi. Nah ini juga bisa dijadikan skripsi sebetulnya kalau prodi-prodi yang sesuai nanti. Jadi proyeknya menyesuaikan juga. Menyesuaikan dengan Begitu. program studinya. Betul, betul. Berarti adik-adik yang pengen lepas dari skripsi, cocokkanlah dengan program studinya. Program studinya tentu. Ini kita kan sama-sama Mbak Anet ya. Mbak Anet ini tahun kemarin lolos hibah Kemendikbud untuk mendapatkan PHP 2D. 2D, iya, PHP Bu. 2D itu apa? Program holistik pembangunan masyarakat desa. Iya. Oke. Agak lupa soalnya saya. Mana Kak? Tahun kemarin tuh di mana? Saya ini di Wirobiting Bu. Iya. Iya, Sidoarjo. Sidoarjo untuk Sidoarjo. Membangun Sidoarjo. Betul. Secara tidak langsung ini Bu. Berapa banyak timnya? Tim yang lolos PHP tahun 2021 Bu. Yang tahun
Ada 2 tim, satu tim saya dan satu tim kakak tingkat. Boleh tahu Mbak, kemarin itu ikut tim Dari organisasi UKM Tari, Bu. UKM Tari ya, Iya. Mbaknya penari ya. Enggak, Bu. Berarti harusnya ini berarti kayak Gimana, Bu? Biar nggak jauh-jauh, Bu. Iya. Untuk Sidoarjo. ya. Jadi untuk PHP 2D kemarin keuntungannya apa Mbak mengikuti PHP? Utamanya itu biar lolos KKN, Bu. KKN ya? Nggak KKN saya, Bu. Iya. Dan tim. Tim berapa orang? Ada 12 untuk tim saya sendiri. 12 orang Iya. ya. Apa sih yang dilakukan waktu itu? Hampir sama kayak KKN, Bu, yang kita Iya. lakukan. Tapi waktu di PHP saya itu saya buat kayak produk. Jadi awalnya itu dari limbah kulit merah. Itu. Apa Mbak? Benar ya. Iya, Bu. Dari limbah itu saya gunakan ke minuman fungsional gitu. Dijadikan minuman Iya. fungsional. Apa Mbak itu? Saya fokusnya itu dulu kan ada COVID itu ya, Bu. Jadi kayak minuman untuk menaikkan imun. Menaikkan Iya, kan dari bawang merah sendiri itu kan kandungan antioksidannya juga tinggi ya, Bu. Iya. Taunya dari mana ya? Dari daftar pustaka kan banyak, Bu, sekarang. Kita juga bisa baca-baca. Nah, terus saya juga itu idenya itu sebenarnya baru, Bu, dan iseng sebenarnya. Misalnya gimana sih? Sebenarnya itu nggak fokus ke minumannya, tapi saya fokusnya itu ke sosialnya. Dulu itu kan saya itu ada rekan saya di sana. Lalu saya lihat itu buruh, bisa dibilang buruh kupas, bawang merah itu biaya untuk kupasnya itu sangat murah, Bu. Dari situ tuh kayak ada rasa kemanusiaan saya itu kayak kasihan sekali gitu loh. Terus ini gimana ya caranya buat menaikkan limbah ini gitu loh, biar nggak dibuang juga. Soalnya kan kebanyakan dibuang di sungai, dibakar, jadi seperti itu. Lalu saya coba jadi pupuk, oh ternyata pupuk sudah banyak. Dan saya juga kurang bisa mengolahnya, Bu. Nah, saya hubungkan ke kompetensi saya, farmasi. Jadi saya ubah ke minuman fungsional itu tadi. Wah, ini menarik sekali, bebas KKN. Sebenarnya kalau waktu itu kita sudah punya kebijakan untuk bebas skripsi, seharusnya Sudah ada publikasinya belum itu? Sudah ada, Bu. Sudah ada publikasinya juga. Itu sebenarnya Kayaknya bisa telat ya, ya. Bu ya. nanti Iya, iya, Bu, di belakang ya, Bu. ya, setelah ini kita bahas lagi kebijakannya seperti apa. Itu sampai PIRT juga sih, Bu. Oh, sudah dapat PIRT. Iya, sudah ada PIRT. Ini berarti ini Potensial, Bu. Ya. dua hal yang saya lihat di sini, Bu. Yang pertama, bisa menghasilkan produk. Berarti kan memenuhi MBKM yang tentang apa tadi ya, Bu ya? Yang produk ini proyek independen atau jadi Anas tadi kan fokusnya ada sisi pengmasnya ya, Bu ya. Iya. Nah, mungkin kalau untuk kalau untuk KKN masuk. Tapi kalau untuk skripsi, Mbak Anes harus bisa mengkajinya dari sisi farmasinya. Misalkan bawang putihnya itu tadi, kandungan-kandungannya apa berdasarkan beberapa NSI. Nah, dipublikasikan ulang yang lebih fokusnya itu ke farmasi. Oh iya. Nah, seperti Berarti itu baru. Ini kan sebenarnya dia bisa melakukan publikasi lagi terkait dengan kandungan dari si bawang kulit bawang ini. Iya, betul, Nah, Bu. kalau itu dipublikasikan, Artikel review ya, Ya, bisa berupa dan artikel review, itu berpotensi untuk bebas skripsi. skripsi. Oh, bisa dicoba ya, Bu ya. Iya, bisa. Oke, ini menarik sekali. Waktu itu pendanaannya berapa, Mbak? Bisik-bisik atau di floor? Keluar aja biar Iya. semangat ya. Kurang lebih dadanya. 30 juta itu. Wah, 30 mahasiswa, juta Bu, dapat dari segitu, kantongnya Bu. Enggak, Bu. Keluarnya Itu dari pemerintah. Kemendikbud. Iya, Dari pemerintah. sekali yang pertama bahwa bisa bebas skripsi, yang kedua dapat pendanaan. Terus kita tinggal terus pada kembali ke ilmuannya. Iya, betul itu. Kalau saya nggak salah di tahun lalu tuh bukan hanya PHP 2D ya, ada PKM juga. Tapi PKM kan banyak. Nanti deh kapan-kapan kita ngobrol tentang PKM karena PKM itu ada banyak Banyak sekali banyak. Ya, nanti kita akan
bahas lagi. Tapi yang jelas dari pembicaraan kita pada sore hari ini, kita semua bisa melihat bahwa ternyata untuk lulus tanpa skripsi mungkin saja ya Bu, bisa ya. Fokusnya adalah yang terpenting adalah kompetensinya didapat oleh mahasiswa dengan cara apapun, tidak harus dalam bentuk karya skripsi, bisa publikasi yang sekarang lebih juga bermanfaat ya. Halayak tahu semua kalau skripsi kan hanya tertumpuk di perpustakaan, tapi kalau publikasi seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia tahu, bisa dimanfaatkan. Kalau produk tadi juga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Yang penting bermanfaat. Bermanfaat. Cek. Oke, ini menarik sekali, mungkin kita tutup ya. Kita sebelum kita umumkan, cek. Saya ingin closing statement dan kita diskusikan pada yang nonton dari awal siapa? Bagi mahasiswa ya Bu, terutama semangat untuk membangun kompetensi diri kita. Semakin awal kita tahu kompetensi apa yang harus kita miliki, itu semakin baik, supaya nanti program-program MBKM itu betul-betul sesuai dengan keinginannya mahasiswa dan bisa mengakomodir kemampuan dan kompetensi mahasiswa. Itu program-program dari institusi bisa diikuti oleh mahasiswa, semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik kita. Dan mungkin untuk yang masih SMA ini Bu, nah kalau adik-adik pengen kuliah lulus tanpa skripsi tapi kompetensinya oke, siap kerja, kemudian bermanfaat, ya Bu, sebelum saya lupa tadi kok saya udah ngasih closing statement, sebenarnya saya mau nanya nih, kalau ada yang tertarik anak semester 4 katakan, Bu saya kepengen nggak pakai skripsi Bu, saya tahu program-program itu di mana, kayaknya selalu ada ya setiap tahun. Betul. Di program kemahasiswaan. Ini sedang digodok Bu untuk programnya yang saya spill tadi. Oh iya. Itu paling tidak gambaran umum. Siap. Nanti bagaimana detailnya sudah kita proses godok antara akademik dengan kemahasiswaan. Nanti adik-adik mahasiswa di UM tunggu info lebih detailnya dari akademik. Ya, baik. Kita siapkan. Terus untuk Mbak Anes yang mendapatkan hibah Kemendikbud, apa closing statementnya, apa yang ingin disampaikan? Closing statement dari saya mungkin buat adik-adik tingkat yang di bawah saya ya Bu, bisa mendapatkan HP 2D juga sih Bu. Tapi kayaknya PPK Ormawa. Banyak ya Bu. Banyak. Tahun ini ada PPK Ormawa, P2MW dan P2MD. Harus semangat ya Mbak ya untuk mencoba ya. Pasti Bu. Oke, itu tadi ya percakapan kita tentang kuliah tanpa skripsi. Pasti Artinya bisa Bu, bisa ya. tapi harus ada Syarat dan ketentuan yang betul. diikuti. Jadi buat teman-teman yang nonton, jangan males untuk mengikuti program-program yang ditawarkan oleh universitas, contohnya PKM, PPK Ormawa, magang. Karena dari situ ada kemungkinan kita bisa mendapatkan bisa lulus tanpa skripsi, tidak perlu KKN, tidak mengeluarkan dana yang banyak. Bagi yang mungkin kepengen untuk lulus dengan keuangan yang lebih mudah, terus udah gitu cepat ya, 3,5 tahun aja loh teman-teman. bisa ya. Bahkan kita juga bisa penelitian berpayung pada dosen-dosen ya Bu ya. Jadi ini menarik banget ya. Nah, Kak Anes, Bu Martina kebetulan sudah meninggalkan tempat ini karena ada kegiatan. Jadi kita lanjut aja ya. Lanjut aja Bu. Tadi kita sudah diskusi banyak, sekarang kita akan lihat nih. Kita sapa teman-teman lagi. Ada Mas Tony standar 2 loh. Mas Tony standar 2, standar satunya apa Mas? Standar miring. Ada oh ini Bu, ada Kakak Yulia Rosida. Mbak Yulia dari Rosida. angkatan 2018 ini 2018, terima kasih sudah bergabung. Ada lagi siapa Mbak? Tadi ada komentar dari Kak Yunita Nurfadila. Pengen deh ke Jepang. Mbak, di Sambi Bulu dulu ya. Nanti setelah dari Sambi Bulu baru ke Jepang. Mereka dingin Bu katanya. Oh iya,
Yunita Nurfadila itu yang lolos P2MD. P2MD berarti Sama tahun dengan ini ya, Bu. PPK Ormawa. Jadi P2MD itu untuk D3 TLM bukan dia ya, Bu? kebetulan TLM. Jadi untuk jenjang vokasi. Oh, vokasi. Banyak sekali kok Mbak program-program yang ditawarkan oleh pemerintah yang bisa membantu teman-teman untuk lulus dengan mudah dengan tanpa mengeluarkan biaya yang berat. Boleh tanya deh yang sudah skripsi gimana besarnya biaya. Nah kalau Anda ikut program-program seperti ini ya insya Allah akan sangat Mengurangi, terbantu, Bu. mengurangi. Ada lagi di sini, terima kasih yang ngirimkan love ya. Ada Mbak Widya Putri, Kakak Happy, Ika Ada Happy. Ika Happy. Terus ada Mas Rizky Tia 13, mantap. Mantap. Terima Yes. kasih komentarnya. Terima kasih komentarnya. Ada lagi nih. Ada lagi, ini yang AMDS. Yang belum follow di follow dulu ya, Yes. guys. Yang belum follow silakan di follow. Nah, untuk ada pertanyaan ya Kak? Boleh. Cynthia Agustin. Sebentar. Oke, ini ada pertanyaan, Bu. Permisi mau tanya, langkah awal sebagai maba harus gimana biar bisa kuliah tanpa skripsi? Nah, gimana Kak? Ya kalau kita perhatikan yang disampaikan Bu Martina tadi, Ada 8 ya, Bu ya? ada 8. Yang pertama bisa ikut Kewirausahaan kewirausahaan juga. bisa, Ada magang tematik. magang tematik bisa, kemudian penelitian berpayung Payung dengan sama dosen bisa. Itu malah sangat terbantu ya, Bu? Ya, itu sangat terbantu. Sebagai maba kayaknya kalau maba itu tidak langsung deh Mbak. Minimal kayaknya semester 4 dulu ya, Bu ya, Semester biar tahu 4, kompetensinya betul. juga. Kalau semester 4 itu bisa disiapkan mulai dari sekarang. Tapi enggak sih kalau misalnya ikut penelitian berpayung kan boleh semester berapa aja Pak Richard? Dipersiapkan, dulu mungkin dari ya, Bu sekarang. ya. Ya, kalau ada dosen nawarin, "Dek, mau penelitian apa enggak? Bantu Ibu penelitian." Monggo diikuti saja karena bisa jadi itu penelitian berpayung dan bisa Membantu itu tadi, Bu. iya, Sebelum 4 tahun, bisa Iya. 3 tahun setengah kalian bisa lulus. Tapi Kayak- mungkin nggak kayak maba juga ya, Bu ya. 4 tahun lah minimal. Ini Mbak Cynthia Agustin ini D3 farmasi kayaknya. Oh, berarti sudah bukan maba ini, Bu. Bukan maba, tapi mungkin ini Mbak Cynthia angkatan berapa ya Mbak? Boleh dijawab nggak Mbak? Kak Cynthia Agustin. Oke, jadi informasinya buat teman-teman yang D3 farmasi, kan kuliahnya cuma 3 tahun Mbak. Jadi itu D3 pokoknya kita kan ada dua prodi D3 farmasi sama D3 TLM. Nah ketika masuk kalau ada dosen menawarkan Dek bantu penelitian, bantu ini, Bantu diikutin aja, aja iya. ya. Terus kalau Barangkali ada tawaran lomba apa PHP, PHP 2D, P2MD, P2MD, ada PMKD, P2MW. Nah, itu diikuti saja. Ada karena ada masuk lagi nih, Bu. ada pertanyaan dari Fitrotul Hasana. Trik dan tips untuk lulus PHP 2D. Ah, gimana Mbak Anes? Trik dan tipsnya. Yang pertama ya, mungkin yang dinilai itu dari proposalnya, Bu. Itu yang utama. Jadi kita harus sesuai dengan yang diminta dari Kemendikbud itu tadi, disesuaikan. Taat asas. Taat asas. Iya. Jadi biasanya itu dari Kemendikbud itu kan dia setiap tahun ada perubahan. perubahan. Nah, kita harus belajar memperhatikan peraturannya Iya, gitu kayaknya. Karena Terus lanjut. penulisannya juga sangat penting, Yes, Bu, buat di betul. situ. Patuh pada aturan. Sebenarnya itu melatih kita patuh pada aturan. Iya, betul. Iya. Terus gimana Mbak? Terus yang kedua, kalau kita memang sudah lulus ya, Bu ya. Itu kita harus kompakin tim dulu, Bu. Timnya harus kompak. Harus kompak dong. Terus Terus setelah itu pasti perizinan itu juga penting sih, Bu, menurut Oke. saya. perizinan pentingnya. Iya, Lalu mungkin itu aja sih, Bu. itu aja ya. Pokoknya tips and triknya itu yang pertama taat pada aturan yang ditentukan oleh semua kegiatan hibah itu yang harus kita lakukan pertama kayaknya mempelajari Iya. ininya ya. Terus ada satu lagi saya lupa, Apa Bu, ya? ternyata. Jadi kita bikin judul yang unik. Judulnya unik ya. Iya. Kemarin judulnya apa Mbak? Kemarin itu saya mengelola limbah kulit Bamera, Bu. Dan Iya, untuk iya. kaum remaja, di mana di COVID-19 itu kan banyak remaja yang belum bekerja, lulus dari SMA itu kan, Bu. Hmm. Terus juga banyak yang dikeluarkan dari pabrik-pabrik. Nah, dari situ itu mungkin Memberi pemerintah- peluang kerja. Ya, betul sekali.
Jadi gitu. Banyak kok judul-judul yang keren-keren ya, seperti P2MD yang sekarang dijalankan oleh mahasiswa D3 TLM itu mereka mengangkat topik tentang pengobatan ODGJ dengan metode GAP, Green Agricultural. Keren ya, Bu? Jadi bagaimana menterapi orang ODGJ dengan memberikan pelatihan penanaman produk. Kayaknya begitu kemarin, soalnya saya baru ikut pembukaannya di Sambi Bulu. Nah, Mbak Yunita Nurfadila yang tadi nyapa mau ke Jepang itu ketua timnya. Sambil Bulu dulu berarti. Makanya tak bilang, Jangan ke Jepang dulu ini, Sambi Mbak. Bulu dulu Mbak Yunita. Habis dari Sambi Bulu baru kita ke Jepang. Kalau udah lulus kita ke Jepang itu. Tapi ini menarik banget. Oke, ada lagi pertanyaan? Silahkan yang mau bertanya, masih ada waktu untuk penonton UM Talk untuk bertanya. Sekali lagi sekedar informasi, ada 3 giveaway, walaupun pada saat ini yang tampak hanya satu, tapi ada 3. Jadi bagi penonton yang menanti sampai akhir dari acara ini, maka Anda, dan yang memberikan pertanyaan akan kita berikan giveaway Dari toko Yuachi. dari toko Yuachi, toko yang bekerja sama dengan PT Bulog produk rumah pangan kita. Rizky, Kak. Oh, ini Rizky. Kak mau tanya nih, untuk kegiatan PHP 2D ini apakah hanya dikonversi dengan kegiatan KKN aja atau bisa dengan mata kuliah yang lain, Kak? Oke, Kak. Jadi, kalau saya sendiri di sini tuh ada beberapa mata kuliah, Kak. Misalnya fitofarmaka. Tapi harus memenuhi kompetensinya juga, Bu. Jadi kan ada SKS yang harus diselesaikan juga. Apakah sesuai atau tidak? Terus juga ada kewirausahaan. Karena di PHP saya ini kan juga saya menjual produk. Nah, dari situ kalau memang mencapai SKS yang diinginkan dari dosen-dosen tertentu itu tadi, nanti bisa dikonversikan, Kak. Jadi nggak hanya bukan KKN. dosen deh, mata Oh iya, kuliah. mata kuliahnya. Bukan dosennya yang menentukan, tapi mata kuliahnya terpenuhi nggak gitu Iya, ya? betul. Jadi harus sesuai Kompetensinya. SKS yang diinginkan yang tadi. Iya, keren ya. Nah, jadi ada, kalau dari apa yang disampaikan Mbak Anestia tadi, bahwa bisa untuk KKN, bisa juga dikonversi ke beberapa mata kuliah. Jadi kita nggak perlu ngambil lagi, sehingga bisa meringankan, misalnya mau sama ngerjain skripsi, bisa ngerjain Bisa. skripsi. Kalau yang ini angkatannya Mbak Anestia. Kalau yang berikutnya ya nanti ada PKM. PKM itu ada macam-macam, ada PKM penelitian, itu bisa mungkin kalau lolos bisa untuk skripsi. Tapi juga harus sesuai kompetensi lagi ya, Bu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Martina, tadi ya. Masih ada pertanyaan? Ayo jangan segen, guys. Gak usah malu-malu, kami masih Iya. buka nih. Tinggal beberapa menit lagi udah mau kita tutup nih. Jangan lupa. Karena nanti akan lumayan loh, 2 liter minyak Vilma ya Pak Richard. 2 liter, bos. Lagi langka ini Lagi juga, langka. Bu. Harga mehong, mahal. Yes, tapi kita boleh dapat, jadi akan dapat ada 3 giveaway Vilma. Oke, kayaknya kita sudah harus sampai di penghujung karena yang nanya sudah nggak ada nih, yang ngirim love, terima kasih. Jangan lupa tonton terus UM Talk, karena follow Universitas Anwar Medika, IG Universitas Anwar Medika, follow juga IG Kemahasiswaan Universitas Anwar Medika, follow juga Mbak Anestia, apa nama Instagramnya? Anestia 13. Anestia 13. Nanti di fallback ya, guys. Ya, kalau follow nanti di fallback. Saya nggak ada yang mau follow, ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Ibu Instagramnya apa, Bu? Udah Sinaga Kurniawan. Jangan lupa juga ya, guys. Kayaknya anak Anwar Medika banyak yang follow, tapi yang nonton yang lain boleh kok nge-follow. Jangan lupa di bom like juga. Oh iya, keren. Oke, karena kita sudah di penghujung nih Kak, kita Iya, Bu. akan bacakan 3 nama yang akan kita berikan giveaway. Yang pertama yang sudah nanya nih tadi Mbak Fitrotul, 3 ini ya. Iya. Mbak Cynthia Agustin, lalu Mbak Fitrotul Hasanah, dan Adek Rizky Tia 13. Ini kayaknya maba ini. Maba Maba kayaknya, ya, Bu. baru daftar. Iya, belum kenal Iya, juga Iya, sebenarnya. oke. Nanti
bisa DM kami ya. Mbak Fitratul Hasana, Mbak Cynthia Agustin, Agustin. dan Adek Rizky Tia 13. Dan kita udah sampai di penghujung acara. Jangan lupa tonton terus, ikuti terus berita-berita kegiatan Universitas Anwar Medika di Instagram Universitas Anwar Medika. Dan kalau bagi Anda yang nggak sempat nonton hari ini, semua podcast kita akan kita tayangkan di YouTube Universitas Anwar Medika. Ditunggu aja ya yang kepengen lihat dari sesi 1 sampai dengan sesi 9. Dan sekali lagi yang dapat giveaway Ada Kak Cynthia Agustin, ada Kak Fitratul Hasana, dan Dek Rizky Tia. Iya, Dek ya Bu. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bye-bye. kasih. Terima kasih.